Selamat datang di pameran Confluence di Tirto Dipur Ranting. Ada 10 seniman yang menjadi partisipan dalam pameran Confluence ini. 8 diantaranya adalah seniman Indonesia, yaitu Abeng Alter, Adi Debil, Anton Afganiel, Bernadi Desanda, Ivan Sagita, Iskandar Fauzi, Mulyono, dan Tommy Wondra. Selain seniman-seniman dari Indonesia, di dalam Confluence juga diikutsertai oleh 2 seniman dari Filipina, yaitu Alfredo Esquillo Jr. dan Marvin Quizon. Dan dalam pameran ini kami juga melibatkan penulis muda, Gatari Surya Kusuma, yang telah melengkapi program ini dengan teks narasi pameran yang sangat menarik sekaligus elaboratif. Betul, Confluence adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertemuan antara dua arus. Lebih tepatnya lagi, pertemuan antara dua arus yang berbeda. Lebih lanjut, makna dari dua arus ini kemudian bisa mengacu kepada hal yang berbeda asal muasal namun memiliki tujuan yang sama hingga akhirnya bertemu. Maka pameran Confluence ini adalah bentuk upaya kami dalam memberikan ruang untuk bertemunya ide-ide mengenai perbedaan identitas. Perbedaan identitas ini sendiri terutama dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang dan juga rentang pengalaman dalam berkarir kesenian dari masing-masing seniman. Oleh karena itu, dalam pameran ini kami sengaja mengajak teman-teman seniman senior sekaligus junior yang tentunya memiliki latar belakang serta rentang pengalaman dalam berkesenian yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi. Perbedaan antara seniman junior dan senior menurut saya terletak pada hal yang mempengaruhi cara bercerita dan metode penciptaan karya mereka, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka pada era masing-masing. Teman-teman seniman senior seperti Mulyono, Alfredo, dan Ivan Sagita tentu lebih diliputi oleh situasi sosial politik yang mendorong mereka untuk berpikir dengan skala sosial yang lebih besar sejak masa-masa awal mereka berkarya. Sedangkan kalau berbicara mengenai seniman muda di era saat ini, kebanyakan lebih erat dengan isu-isu personal karena arus informasi yang begitu cepat membuat banyak orang kewalahan ketika harus memikirkan dari skala yang lebih besar. Maka mereka cenderung memulai untuk menemukan inspirasi dari pengalaman personalnya. Sehingga muncullah kecenderungan oleh seniman-seniman junior ini untuk berpikir mulai dari apa yang dialami oleh diri sendiri dalam lingkup terkecil. Sebetulnya kegiatan mempertemukan seniman senior dan junior di dalam satu wadah pameran ini sudah menjadi kebiasaan lama di galeri kami. Pertemuan seperti ini menurut kami sangat menarik terutama untuk seniman junior karena mereka menjadi berkesempatan untuk mempresentasikan karyanya di satu panggung bersama seniman-seniman yang sudah lebih berpengalaman dan memiliki follower space yang kuat. Sementara untuk seniman senior, kesempatan ini dapat menjadi sebuah bentuk penyegaran karena mereka kemudian dapat berinteraksi atau bertukar pikiran secara intens dengan kawula yang lebih muda. Sederhananya, yang kami incar adalah kesempatan untuk mempertemukan sebanyak mungkin pihak dari generasi dan latar belakang yang berbeda-beda, entah itu seniman, kurator, kolektor, atau pihak lain yang tentunya juga mencakup khalayak umum. Dalam kesempatan ini, kami berharap agar para pihak tersebut kemudian dapat berdiskusi, bertukar pikiran, dan barangkali berkolaborasi juga dalam kesempatan yang lain. Mengacu kepada narasi pameran yang disusun oleh Gatari, sebetulnya karya-karya seniman dalam pameran ini dapat dibagi menjadi 3 kategori pertemuan.
Yang pertama adalah bagaimana seniman menghadirkan simbol atau isu masa lalu ke masa kini. Seperti dapat kita lihat dalam karya-karya Mulyono dan Alfredo. Kedua seniman ini berusaha untuk menjabarkan bahwa negara dan permasalahan kekuasaan adalah hal yang tidak bisa dihindari dan akan selalu berkaitan dengan sejarah dan identitas. Teknik realis yang mereka gunakan pun semakin menunjukkan bahwa permasalahan yang sedang mereka bicarakan memanglah nyata dan terjadi. Kedua adalah seniman yang membicarakan kehidupan melalui pertemuannya dengan kematian, yakni Marvin dan Ivan Sagita. Di dalam karya mereka, digambarkan kematian dan kelahiran sebagai bagian dari kehidupan dalam posisi yang rentan. Yang terakhir adalah 6 seniman partisipan yang lain, yang menggunakan warna-warna solid untuk memaknai proses bertemu antara dirinya saat ini dengan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui. Pengalaman-pengalaman personal ini kemudian diwujudkan ke dalam lukisan-lukisan dengan warna solid dan bergaris tegas. Confluence berlangsung selama 1 bulan penuh di Tirto Dipuranling dari tanggal 11 September sampai dengan 11 Oktober 2020. Jadi ada cukup banyak waktu untuk teman-teman bisa mampir dan menikmati karya-karya yang dipamerkan. Namun berhubung kita masih dalam situasi pandemi, maka teman-teman yang berniat untuk mengunjungi pameran secara langsung, kami mohon untuk dapat mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang berlaku. Dan kalaupun teman-teman berhalangan untuk hadir secara fisik, pameran ini juga akan kami upload versi online-nya di website Kohesi Initiatives. Silakan pantau terus update-update mengenai Confluence melalui Instagram Kohesi Initiatives. Terima kasih dan selamat menikmati Confluence.